Paling mahal laku berapa? Pernah di angka 35 juta mas, itu untuk golok sultan. Insya Allah, ini kosan Allah. Ayo, Wan. Kita tengok. Nah, orang dapat Allah. Alif lam lam ha. Bukan ha. Alif lam lam ha. Ambil ini. Simpan. Ini alifnya, Ya. lam, Jadi ambil simpan. ini hanya. Iya, iya. Ambil simpan. Potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya datang kembali ke pondok apa nih namanya? Fastabikul khairat. Pastabikul Khairat. khairat. Iya. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Aku udah berapa tahun nggak ke tempat Ustadz ya? 2021 kalau nggak salah mas. 2 tahun lebih, 3 tahun berarti ya. Iya udah. Karena memang aku di luar kota terus loh. Jadi alhamdulillah sekarang di Palembang dan ini bentar lagi berangkat lagi nih. Pak. Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, karena aku lihat wah postingan Ustadz ini semakin ngeri-ngeri nih golok-golok sultannya. Terus juga nanti ada pertanyaan tentang penyembelihan gimana sih nyembelih dengan 1 kali tarikan ini Allah. boleh nanti diajarin ya. Ya, nanti kita akan Teknik buatkan penyembelihan teknik dan tata caranya. Oke. Kiat-kiat. Nah, ini goloknya keren banget lor. Ini golok apa sih namanya bukan golok ya? Nah, iya ini termasuk golok mas. Ini termasuk golok. Ya, recommended sekali kalau untuk penyembelihan. Dan juga bukan cuman buat penyembelihan ya. Ini cakep banget nih. Ukirannya ya. Nah, tapi memang ini buat nyembelih ya tadi. Ya buat nyembelih. Tapi rata-rata setelah orang beli, kadang-kadang dia ngomong, Sayang. sayang mau sayang katanya buat nyembelih. Jadi dipajang tadi ya. Iya dipajang. Kalau ini namanya golok apa tadi? Ini namanya golok chopper mas. Chopper. Oh. Nah, chopper kompetisi ya, di chopper ini banyak sekali orang-orang mengadakan kompetisi ya Tebas untuk ya? tebas ya kan. Kalau dilihat mah memang sangat luar biasa dan ini bahannya juga beda mas. Keren banget ini mah. Keren banget. Nah, Aku kalau setuju memang desainnya sultan sih. Ya. Ukirannya dan katanya ini tidak boleh salah ngukir tadi. ya Kalau salah berarti gagal. gagal ngulang dari awal Ulang kita. dari awal. Jadi memang yang ngukirnya benar-benar hati-hati. Makanya disebut golok sultan. Yang jelas gini mas, dia juga selalu izin tukang ukir saya. Hari ini saya nggak ngukir lagi, nggak mood katanya. Oh. Iya sampai kayak gitu. Artinya sesuai hati ya. butuh mood dan hari yang baik untuk melakukan hal seperti itu. Keren banget. Nah ini kalau udah dibuka kan cakep nih. Kemana? Oh, detail ya, detail. Ini bahannya A88 dari bahan tanduk kebo bule, baik sarung maupun handle-nya. Full tanduk kebo Kebo bule. bule. Ini bagus banget nih. Gila, sultan ini aku megangnya agak berat nih. Boleh buka tadi? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Dan yang paling mahal tuh ada logo Asgar Blade. Allah. Jadi kalau kalian beli logo Asgar Blade pasti rekomen banget. banget. Lihatnya aja ngeri aku ini. Tat. Ini bahan apa, Tat? A88. A88 ya. Nama bahannya A88. Kece banget ya. Ini tanduk kebo bule dan ini Mulus banget mas. mulus banget ini Tat ya. Detail, ukirannya detail. Kalau salah atau apa? Tokak sedikit apa ya bahasa tokak? Chipping. Nah, Langsung ulang lagi cari yang lain. ulang lagi cari yang baru. Ini masuknya benar ya? Kebalik. Kebalik ya. Nah ya. Aku ngeri hancur masuknya. Karena ini tajam banget lur. Ya, tetap dalam kehati-hatian. Kece ya. Ustadz, golok-golok Ustadz kan ada golok sultan yang mahal-mahal nih katanya, yang laku-laku. Paling mahal laku berapa? Pernah di angka 35 juta mas. Itu untuk golok sultan. 30 juta. Iya. Emang bentuknya kayak mana itu? Hampir sama kayak ini. Beda. Dulu ada saya membuatkan golok full tanduk kebo bule juga. Kayak ini. Tapi jenisnya kopak rawing ya. Full rawing tanduk kepok bule. Kopak Tebas. rawing dia ada jengkolannya masnya, tapi nggak full handle seperti ini. Ada jengkolannya, kemudian bilanya membentik dan itu 30 cm ya.
luar biasa keren banget. Bagus. Dan ada kotaknya juga Mas. Nah, nanti saya akan kirimkan videonya ya yang Oh, sama kotaknya dia. ya yang sama kotaknya itu aku 35 juta. Kirimnya pun ke negeri jiran. Malaysia. Sam? Iya, ke Malaysia. Yang belinya Malaysia 35 Iya, juta. betul, orang Malaysia. Wow, fansnya Ustadz sampai luar negeri nih semakin menyala bosku. Iya. 35 juta. Kalau yang di lokal ada nggak yang beli sampai puluhan juta kayak itu? Ada. Ada juga? Bahkan orang Palembang sendiri ya kan. Orang Palembang yang beli ya? Sekarang jadi sahabat saya beliau. Dan alhamdulillah beliau juga sering beli-beli golok sultan dari saya. Ada Ya. Berarti memang sultan ya orangnya. ya memang sultan sih. Alhamdulillah yang dibeli juga bukan yang ada dua level yang saya jual. Yang pertama premium, yang kedua golok sultan. Kenapa dibilang sultan? Karena bahannya itu bahan yang kita pilih betul-betul dengan teliti, yang tidak ada sedikit chippingnya dan lain-lain, baik dari bahan bilah maupun tanduknya. Sedangkan bilah itu ada 3 Mas yang saya jual sultan. Yang pertama ASP 2053, LMAC, kemudian N695. Nanti insya Allah akan kesana lagi, kita akan buat Vanadis dan Vanax. Yang paling tajam yang mana? Yang semuanya tajam semua Semua Mas. tajam. Yang itu semua udah. Tapi kalau masalah kualitas yang membedakan adalah seperti korodium ya kan, kekerasan baja. Seperti ASP 2053 yang saat ini lagi luar biasa teman-teman. ASP 2053 itu kekerasannya sangat luar biasa. Saya motong sapi kemarin pakai ASP 2053 Mas. Itu dengan sekuat tenaga, walaupun kena tulang berkali-kali nggak chipping dia. Saking kuatnya baja itu. Saking kuatnya ya. Jadi itu bisa rekomendasi lah buat teman-teman yang ingin memotong daripada sapi, insya Allah nggak chipping, yaitu dengan bahan ASP 2053. Seperti itu teman-teman. Jadi kan Ustadz kan sering nih diundang untuk motong-motong kurban ya. Iya. Pernah nggak pada saat Ustadz motong langsung dibeli orang? Tat, aku aja beliin golok Ustadz atau pisaunya Ustadz. Iya. Termasuk ini di tahun yang ketiga kejadian itu terjadi lagi Mas. Kenapa? Yang mana ketika saya memotong, ya termasuk ini ada seorang dokter ya yang minta potongkan sapinya. Ketika sapinya kita potong, dia langsung lihat pisau saya. Wah, ini berapa Ustadz? Saya bilang, gimana mau nyebutin harganya? Udah, saya minta nomor rekening langsung. Oh, digituin. belum nyebut angka nominal, dia sudah minta nomor rekening gitu Itu kan. pisau ya, Pisau sembelih ukuran 27 cm Mas. kecil. Kecil 27 cm. Langsung dibeli dokter ini. Masya Allah, luar biasa itu pengalamannya. Keren ya. Dan pada saat Ustadz menyembelih kurban, ini viral videonya. Aku berapa Video yang mana, kali Mas? video yang ada lafaz Ya, Allah. betul. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat di post di beranda kalian ada hewan kurban yang ada lafaz Allah. Nah, Masya Allah, ini kosan Allah. Ayo, Wak. Kita tengok. Nah, orang. Lepas Allah. Alif lam lam ha. Bukan ha. Alif lam lam ha. Ambil ini. Simpan. Ini alifnya, Ya, lam, Jadi ambil simpan. ini hanya. Mbak. jadi Ustadz inilah yang menyembelihnya. Masya Allah. Itu ceritanya gimana itu? Saya itu di hari pertama hari raya Idul Adha, pada saat itu kan saya ini banyak potongan Mas, banyak potongan, dan salah satu ini adalah Haji Bul Hasan. Beliau ini tetangga saya, kurang lebih 10 rumah dari sini. Pokoknya dia minta harus Ustadz yang motong gitu. Saya ajaklah tim saya ke sana. Nah, kami ditunggu juga di tempat lain Mas, tapi nggak jauhan jaraknya. Jadi saya ngomong, Pak Bul Hasan, ayo kita motong. Kata beliau, tunggu Ustadz, tunggu anak saya dulu yang dari KM5 lagi perjalanan ke sini. Di situ hati gimana ya, agak berontak, kita di sini ditunggu, sedangkan di sini menunggu ya kan. Akhirnya di sini saya takut ini terbengkalai dan lain-lain. Tapi dia bilang gini, Ustadz, saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mata yang berbinar, jadi saya apapun yang terjadi, walaupun saya nanti di masjid sebelah saya dimarahin, kata saya kan. Dianggap tidak profesional ya. Saya dianggap tidak profesional, nggak apa-apa. Saya melihat keikhlasan Pak Bul Hasan ya. Kemudian datanglah anak Pak Bul Hasan itu. Ketika beliau datang dan saya ikhlaskan semuanya, saya juga ngomong sama Pak Bul Hasan, Pak Bul,
kita ikhlaskan apapun yang mau terjadi, saya akan membantu Bapak. Akhirnya sapi tersebut luar biasa, langsung lulut, terjatuh jinak, kemudian langsung kita sembelihkan dengan 1 kali tarikan. Bismillahi Allahu Akbar. Dan ketika saya menyembelih pada satu, Pak Bul Hasan langsung meneteskan air mata. Yang hebatnya lagi, beliau yang mencuci tangan saya loh. Iya. Jika ada bak ya, ada bak, kemudian dia ambil gayung, kemudian saya cuci tangan. Pak, nggak apa-apa, jangan Pak, nggak apa-apa. Padahal beliau adalah seorang purnawirawan. Seorang purnawirawan, pangkatnya itu hampir mendekati pangkat jenderal. Jadi sudah cuci tangan, TNI saya lagi. bersih, TNI ya. Jadi Mas, alhamdulillah setelah saya potong, kami langsung berangkat ke tempat selanjutnya. Nah, di tempat selanjutnya itulah ketika mereka sudah mencincang dagingnya, terlihatlah banyak sekali daripada setiap dagingnya itu, Belahannya itu. belahan daripada daging ada lafaz Allah, dari alif lam lam ha, dan tampak jelas, itu luar Jelas biasa. banget ya, Jelas lafaz banget. Allah, Ustaz. Lafaz Allah. Dan di sini saya juga berpikir, sebetulnya setiap hewan-hewan ini ciptaan Allah, seluruh makhluk hidup semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian ya, bukan sesuatu kehebatan yang kekuasaan Allah. Allah sudah jelas berkuasa, akan tetapi ini salah satu ciri bahwasanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Lafaz Allah, Masya Allah. Keren ya. Tapi dimakan kan itu. Saya juga gini, bingung, ada pertanyaan Mas. Boleh nggak dimakan? Boleh nggak dimakan, katanya. Itu gimana? Tapi kata Pak Bul Hasan, saya nggak makan Ustaz. Loh, kenapa nggak dimakan Pak? Begitu malamnya kan saya silaturahmi ke rumah beliau. Enggak, saya mau taruh di kulkas saja itu. Sampai sekarang masih ada loh teman-teman. Berarti diawetin. Kenapa Diawetin nggak dulu. dikerasin pajangan gitu? Enggak, dia taruh di apa namanya freezer ya. Sampai sekarang itu lafaz Allah, walaupun membeku tapi tetap bertuliskan lafaz Allah. Subhanallah. Luar biasa. Siap. Mm-mm. Jadi itu pengalaman ini ya. Ya luar biasa. Berkesan, Ustaz, ya? Berkesan karena memang saya ikhlas, Bapak juga ikhlas, ya kan. Jadi kita itu sama-sama penuh dengan keikhlasan, dan alhamdulillah atas izin Allah, begitu saya datang ke masjid tempat yang mau ini, yang saya pikir tadi saya bakal kena Telat. marah, bakal telat, ternyata mereka pun masih baru bersiap-siap. Allahu Akbar. Berarti memang rencana Tuhan. Iya, itu Kak, rencana Allah udah luar biasa, Mas. Penting kita ikhlas, pasrah. Mm-mm. Tapi walaupun bagaimana ya, kita tetap berusaha profesional. Kalau memang hasil akhirnya bagaimana ya, kita tetap melakukan Betul. secara profesional ya Ustadz ya. Mm-mm. Jadi teman-teman yang melihat beranda Prialdo, Ustadz yang mulai, dan inilah kisah dari hewan kurban yang berlapas Allah. Tapi itu ya dimakan aja sih Ustadz ya. Ya, betul. Jadi jangan juga kita mendewakan tulisan-tulisan, wah ini lapas Allah nggak boleh dimakan. Ya, coba kebetulan dia seneng aja, akhirnya dibekukan itu kan. Ada beberapa daging yang berlapatkan Allah, dia bekukan. Suatu kebanggaan. Kebanggaan pribadi lah buat beliau ya kan. Tapi itu boleh kan dimakan? Sah, aman, dan Aman. halal dagingnya. Kan orang takut, oh ini lapas Allah jangan dimakan gitu. Gak apa-apa itu Ustadz Ya, ya. yang jelas begini, Allah itu tulisan daripada lafaz alif lam lam ha itu hanya sekedar makhluk. Bahkan Al-Quran pun itu makhluk. Allah adalah zat yang tak bisa diukur, tak bisa dipandang, tapi bisa kalian rasakan. Jadi itu nggak masalah, silakan dimakan karena dagingnya mutlak halal. Nah, siap. Terakhir Tad, ada nggak kesan yang tidak mengenakan pada saat diundang penyembelihan? Yang tidak mengenakan, Pas sejauh ini aman. kesannya ya paling ada beberapa orang tertentu yang kadang ikut campur ya. Kita Atau punya, mengambil keuntungan nggak? oh misalnya gimana Mas maksudnya? Ya misalkan gimana ya? Ya pokoknya Ustadz yang sudah datang dengan waktu yang ikhlas, tapi banyak orang yang mengambil keuntungan. Ini dari saya, ntar orang bayarnya ke orang lain. Ada nggak ya? Nggak ada ya. Enggak ada. Alhamdulillah aman itu. Heeh. Semua terkendali dengan baik karena di awal kita sudah memiliki akad Mas. Ya kan, saat ini mereka itu ibarat kata kasarnya membayar akad dengan kita itu sebagai jasa penyembelihan. Nah, seperti itu, dan kita nggak apa namanya mentarif harga dan itu seikhlasnya ya. Ketika kita mau bayar berapa, orang itu mau bayar ke kita berapa ya kan. Yang jelas saya punya tim. Punya tim. Bukan sendiri. Iya. Jadi tim itu bukan nyembelih doang, ada yang megangin gitu Ustadz ya. Dan nggak sembarangan. Nggak sembarangan.
Ini kadang orang tuh sampai menyakitin hewan, ditekan perutnya itu nggak boleh kan Ustaz ya, penyembelihan? Jadi begini Mas, teman-teman, tidak ada penyembelihan yang sukses tanpa ada tim yang hebat. Makanya nanti ada di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana kiat-kiat tata cara penyembelihan yang sukses. Dan ada adabnya nggak Ada penyembelihan? adabnya, ada tata caranya, sehingga penyembelihan itu dikatakan sukses dengan satu kali tarikan, dan itu sesuai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, secepat-cepat pemotongan, setajam-tajamnya pisau. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana syariatnya, bagaimanapun secara tauhidnya. Tahun depan insya Allah saya mudah-mudahan ya Keluar kota. Doain insya Allah. Dan ini bakal seru banget kalau memang jadi keluar kota ya. Akan ada kejutan pokoknya nih Lur. Kita doakan ya. Insya Allah. Oke Ustadz, kita mau persiapan asar, sudahnya kita mau praktek ini ya, penyembelihan ya, tata Iya. cara dan ada penyembelihan satu kali tarikan Lur. Apalagi seorang pesilat ya, terutama orang yang terlatih, kalau 1 tahun sekali pasti suruh kan pasti kebanyakan potong ayam. Nah, ini ada tipsnya, potong ayam, potong kambing, potong sapi, semua ada tata caranya Lur. Oke, disimak video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.